Haleluya. Kami percaya kami selalu memuji menyembah Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidup kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di rumah kami masing-masing. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan, kami menikmati kasih karunia Tuhan, kami menikmati anugerah Tuhan melalui puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu apapun badai hidup yang hari-hari ini kami hadapi, apapun pergumulan yang hari-hari ini kami harus lewati, kami percaya kami tidak pernah berjalan sendiri. Tatkala kami memuji-muji Tuhan, tatkala kami menyembah Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus hadir bagi setiap kami, menguatkan, meneguhkan kami. Tugas kami percaya, tugas kami berserah, tugas kami mengandalkan Tuhan, dan tugas kami tetap setia. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh memulai hari kembali bersama dengan Tuhan. Kami percaya orang yang memulai hari bersama dengan Tuhan akan kuat menghadapi badai sepanjang hari ini. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan Roh Kudus-Mu. Sampaikan masing-masing bagi kami ya Tuhan. Ada berkat-berkat-Mu ketika kami merenungkan firman-Mu. Yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Bahkan hari ini, pagi ini kami akan mengalami lawatan Tuhan. Hari ini, pagi ini kami akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Umat-Mu di rumah mereka masing-masing, tuntun sertai kami, sehingga tatkala kami merenungkan firman Tuhan, ada rema yang kami dapatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus bersama saya. Amin. Kalau Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kita, maka kita akan cakap menanggung segala perkara, sebab kita ditolong Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita tahu kita perlu Tuhan, kita perlu pimpinan, kita perlu tuntunan, kita perlu arahan, sehingga akhirnya hidup kita tidak tersesat. Karena Alkitab katakan ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya membawa maut. Kita perlu dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus menuntun kita? Firman itulah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak terantuk oleh batu, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Karena terang firman menerangi langkah setiap kita. Haleluya. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Kejadian pasal 46. Kejadian 46 ayat 8. Kemarin kita sudah belajar Kejadian 46 ayat 1 sampai 7, bagaimana Yakub akhirnya bertemu dengan Yusuf. Iya kan? Ketika Firaun juga menyetujui bahwa panggil saudara-saudaramu, panggil keluargamu, ayo bawa mereka. Saya akan memberikan tempat yang baik, tempat yang subur bagi mereka di tanah ini, kata Firaun. Maka Yusuf memanggil saudara-saudaranya untuk memanggil ayah mereka untuk dibawa ke tanah Goshen. Tapi sebelum itu maka Yakub datang kepada Tuhan seperti yang sudah-sudah, seperti yang biasa dia lakukan. Dia memberikan persembahan, korban syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jaminan, jangan takut, pergilah ke Mesir, sebab aku menyertai kamu. Kemarin kita sudah baca hal tersebut, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini kita lihat sama-sama dalam Kejadian pasal 46. Ini adalah orang-orang yang berangkat dari tanah Kanaan menuju Goshen, menuju Mesir, karena undangan dari Yusuf. Inilah ayat 46 ayat 8. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan.
Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, Shelah, Peres, dan Zerah. Tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulun ialah Seret, Elon, dan Yahlel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki serta Dina juga anak yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa dari Lea. Anak-anak Gad ialah Zivion, Hagis, Yuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub seluruhnya 16 jiwa daripada Zilpa. Anak-anak Rahel istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasya dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruh jumlahnya berjumlah 14 jiwa dari Rahel. Jadi tadi lihat ya, Lea, Bilha, Rahel. Anak-anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yazil, Guni, Yezer, dan Shilam. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Ayat 27. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel pada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir." Saudara dikasih dalam Tuhan, seluruh keluarga besar Yakub, mulai dari Lea, Rahel, budak Lea, budaknya Rahel yang sudah diberikan kepada Yakub, beserta dengan anak-anak mereka masing-masing, dibawa ke Goshen. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu pembelajaran di sini. Yusuf dipercayakan Tuhan menjadi berkat bagi keluarga. Nah, ini yang saya mau sampaikan buat setiap kita, bahwa kita dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, ingat, jangan pernah lupa kita harus jadi berkat buat keluarga kita. Keluarga kita terlebih dahulu harus mengalami berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang jadi berkat di luar, tapi nggak jadi berkat di keluarga. Ada banyak anak-anak Tuhan jadi berkat di luar, tapi jadi batu sandungan di keluarga. Miris. Kalau melayani orang luar berapi-api, kalau melayani orang luar baik sekali, tapi begitu ketemu dengan orang tuanya, adik kandungnya, kakak kandungnya, wah, penuh dengan kekasaran, penuh dengan luka hati, penuh dengan luka batin.
Dan seringkali saya jumpai seperti itu. Di luar hebat melayani, di luar jadi berkat, tapi ketika masuk dalam keluarga, wow, hancur saudara. Bahkan ada suami-suami yang melayani tapi rumah tangganya hancur, sama istrinya ribut terus. Ada adik kakak yang di luarnya dahsyat melayani, jadi berkat, tapi ketika sampai rumah jadi batu sandungan bagi adiknya, jadi batu sandungan bagi kakaknya. Suka bawa ribut, suka mencaci maki. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita bisa jadi berkat di luar, yang seharusnya kita pikirkan, kita harus terlebih dahulu jadi berkat di rumah kita. Kita harus terlebih dahulu jadi berkat di mana? Di keluarga kita. Karena segala sesuatu dimulai dari keluarga. Segala sesuatu dimulai dari keluarga kita. Seperti apa keluarga kita kelak, itulah yang akan dibawa keluar. Makanya kalau kita memang bisa jadi berkat dulu di dalam sini, di keluarga dulu. Jadi berkat buat suami, jadi berkat buat istri, jadi berkat buat adik-adik kita, jadi berkat buat kakak kita, jadi berkat buat om tante kita. Baru yuk pergi keluar pelayanan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di luar kalau keluarga sendiri hancur? Bagaimana kita bisa jadi berkat di luar kalau hubungan darah aja ribut? Oh, banyak sekali saudara. Dan ini miris. Akhirnya keluarga inti melihat kelakuan orang yang melayani di luar berapi-api, bersemangat jadi berkat, tapi ketika masuk keluarganya jadi batu sandungan. Mereka banyak sekali yang pergi meninggalkan Tuhan. Karena kenapa? Karena nggak menjadi contoh, karena nggak menjadi teladan. Ayo dimulai dari keluarga. Sama-sama bilang sama saya harus jadi berkat buat keluarga saya. Ayo, taruh tangan kanan kita di dada. Semua. Di tempat dimana kita ada, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi berkat. Dimulai dari keluarga saya. Amin. Dimulai dari keluarga saya. Dimulai dari suami kita, dimulai dari istri kita, dimulai dari adik kita, dimulai dari kakak kita, dimulai dari lingkungan dekat kita aja dulu lah. Gak usah lu keluar dulu deh. Jadi berkat aja di dalam dulu. Lu tolong saudara kita tolong adik kita tolong kakak-kakak kita tolong orang tua kita tolong suami kita tolong istri kita. Baru setelah itu keluar. Kalau hubungan di sini belum benar, jangan dulu keluar. Sorry bahasa saya, kita akan jadi orang-orang yang munafik, bos. Orang-orang munafik yang di luar kesannya wah melayani hebat, melayani dahsyat luar biasa, tapi dalam rumah, dalam keluarga inti itu hancur. Nggak bisa mengampuni saudaranya, nggak bisa mengampuni suaminya, nggak bisa mengampuni istrinya, nggak bisa mengampuni adiknya, nggak bisa mengampuni kakaknya. Jangan dong, malu lah. Yang jadi pertanyaan, kok kita bisa gitu seperti itu? Di dalam keluarga masih ribut, tapi di luar itu kayak pakai topeng sekali. Kita harus mengampuni, kita harus mengasihi. Ayo dong. Padahal hubungan dengan sesama adiknya, mungkin dengan kakaknya hancur. Hati-hati saudara. Itu yang hari-hari ini iblis sedang kerjakan. Ayo berapi-api engkau melayani, luar engkau melayani, tapi dalam keluarga kita hancur berantakan. Dalam keluarga kita jadi batu sandungan. Nah, saya pelajari ada beberapa hal kenapa Yusuf bisa jadi berkat buat keluarganya. Yusuf bukan hanya jadi berkat bagi orang-orang yang Alkitab katakan pada saat itu yang kelaparan itu seluruh dunia, saudara. Tapi Yusuf jadi berkat karena Firaun memberikan perintah kepada Yusuf, semua ada dalam kendalimu, semua ada dalam kuasamu. Itu sebabnya ketika orang-orang Mesir kelaparan berteriak minta gandum, Firaun bilang minta sama Yusuf, perbuat apa yang dikatakannya. Semua keputusan diberikan kepada Yusuf. Yusuf jadi berkat bagi banyak orang. Tapi sorry, Yusuf juga jadi berkat buat keluarganya. Dia gak lupakan keluarganya. Dia gak lupakan orang tuanya. Dia gak lupakan adik-adik kakak-kakaknya. Dia panggil semua untuk menikmati apa yang dia nikmati.
Kalau engkau bisa tolong orang lain di luar, engkau bisa bantu orang lain di luar, masa engkau mau tutup mata mau lihat adikmu susah? Engkau tutup mata mau lihat kakak-kakakmu susah? Engkau tutup mata melihat orang tuamu susah? Bantu juga dong. Lo masa orang di luar keluarga kita bisa bantu, keluarga inti kita nggak bisa bantu? Dimulai dari keluarga. Betul, nantinya akan keluar jadi berkat di luar. Tapi dimulai dari di mana engkau berada. Nah, kenapa Yusuf bisa menjadi berkat buat keluarganya? Kenapa Yusuf bisa menjadi penolong dan Tuhan pakai mereka? Tuhan pakai Yusuf untuk menjadi berkat bagi keluarganya. Yang pertama, karena Yusuf tidak menganggap diri yang paling hebat. Semua ribut di dalam keluarga karena menganggap diri yang paling hebat. Saya sebagai kakak paling hebat, saya sebagai adik lebih sukses duluan. Akhirnya saling serang. Kenapa? Karena menganggap diri yang paling hebat. Di mana ada kepentingan diri sendiri, di sana banyak kehancuran, kalau kita katakan. Jadi jangan pernah menganggap diri kita yang paling hebat. Semua di pemandangan mata Tuhan sama, hanya kita dipercayakan mungkin lebih. Tapi bukan berarti karena kita dipercayakan lebih lalu kita mengangkat diri kita seperti Tuhan atas mereka. No. Justru karena kita dipercayakan diri kita lebih, ayo tolong orang yang di bawah kita, ayo tolong saudara kita yang ada di bawah kita. Yusuf bisa menjadi berkat bagi keluarganya, bagi orang-orang inti keluarganya, bagi orang tuanya, bagi Yakub, bagi adiknya, bagi kakak-kakaknya, bagi keluarga besarnya. Karena dia tidak menganggap diri yang paling hebat, walaupun dia berkuasa pada saat itu. Dia berkuasa, tapi dia nggak menganggap diri paling hebat. Itu sebabnya dari perkataan itulah kita tahu. Dari perkataan Yusuf kepada abang-abangnya kita tahu. Yusuf bilang begini sama abang-abang, aduh, Tuhan mengutus saya lebih dulu. Hanya untuk apa? Hanya untuk memelihara umat Tuhan. Bukan karena kamu yang salah menjual saya sebagai budak, bukan. Tapi karena Tuhan menempatkan saya di sini untuk memelihara kehidupan manusia, kehidupan orang-orang percaya. Lihat, saudara dikasih dalam Tuhan, kerendahan hatinya Yusuf. Yusuf bukan orang yang dia tahu abang-abangnya itu salah sama dia. Dia tahu abang-abangnya itu merusak, ya dalam bahasa saya merusak masa depannya Yusuf. Menurut abang-abangnya itu, tapi pandangan Yusuf berbeda. Itu sebabnya Yusuf tidak membanggakan dirinya. Yusuf tidak menganggap diri yang paling hebat atas mereka. No. Yusuf sadar, dia tetap rendah hati. Orang yang memiliki kerendahan hati, dia bisa jadi berkat bagi keluarga besarnya. Ada banyak orang susah jadi berkat bagi keluarga besar karena menganggap diri yang paling hebat. Gua lebih kaya dari lu, gua lebih sukses daripada lu nih ya. Dia ngomong bukan sama orang lain, dia ngomong sama adik-adiknya, dia ngomong sama kakak-kakaknya, dia ngomong sama orang tuanya, dia ngomong sama sepupu-sepupunya, dia ngomong sama om tantenya, sama keluarga intinya. Saya yang paling diberkati Tuhan. Walaupun bahasanya rohani, tapi dia sedang menempatkan dirinya yang paling hebat dibanding orang-orang sekeluarganya. Dengan demikian, engkau sudah jadi batu sandungan buat orang lain. Engkau sudah jadi batu sandungan buat saudara-saudaramu yang ada di dalam keluargamu. Orang-orang seperti ini gak akan bisa jadi berkat buat keluarga, saudara. Yusuf bisa jadi berkat buat keluarga intinya, bagi om tantenya, bagi sepupu-sepupunya. Dia bisa jadi berkat bagi keluarga besarnya, karena dia gak menganggap diri paling hebat. Dia tahu semua karena Tuhan. Amin. Kalau kita sadar semua karena Tuhan, kita mau pakai apa yang Tuhan berikan untuk jadi berkat buat orang lain. Tidak mementingkan diri kita sendiri. Karena kita tahu semuanya cuma titipan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, yang Tuhan percayakan. Yusuf tahu hal itu. Siapa saya? Saya hanya orang yang bisa mengatur segala sesuatunya, dipercayakan Tuhan melalui Firaun. Kalau saya nggak tolong keluarga saya yang ada di Kanaan dengan kelaparan, maka saya akan menjadi orang-orang yang munafik. Mungkin seperti itu dalam hati Yusuf.
Sehingga akhirnya Yusuf memanggil saudara-saudaranya untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, untuk hidup dalam pemeliharaan Tuhan sama. Karena memang itu tujuannya. Saya ingatkan setiap kita, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau engkau dipercayakan Tuhan lebih daripada orang-orang yang ada di keluargamu, engkau dipercayakan Tuhan lebih di atas di antara orang-orang yang ada di keluargamu, berarti Tuhan sedang menetapkan engkau untuk menjadi berkat buat keluargamu. Berarti Tuhan sedang menetapkan engkau untuk menjadi berkat buat adik-adikmu, buat kakak-kakakmu, buat sepupu-sepupumu, buat semua orang yang ada di lingkungan keluargamu. Jangan pernah lupa, bukan kita yang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat. Jangan menganggap diri yang paling hebat, karena engkau akan jadi batu sandungan. Yang kedua, apa yang membuat Yusuf dapat menjadi berkat bagi keluarganya? Yang pertama, Yusuf tidak menganggap diri yang paling hebat. Dan yang kedua, Yusuf tidak berubah walaupun sedang di atas saudara-saudaranya. Yusuf dapat kesempatan ini, saudara. Dalam kesetiaan Yusuf dapat kesempatan diangkat oleh Tuhan melebihi saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tetap tidak di atas angin. Orang yang kalau lagi di atas angin omongannya sesumbar, orang kalau di atas angin omongannya sombong. Yusuf tidak berubah. Yusuf yang lama yang tetap rendah hati, tetap Yusuf yang sama dengan kerendahan hatinya sekalipun Tuhan angkat dia melebihi saudara-saudaranya. Orang-orang seperti ini sangat bisa menjadi berkat buat keluarga intinya. Karena orang-orang yang ada di keluarga inti akan melihat orang ini udah dipakai Tuhan, orang ini udah diberkati Tuhan, tapi gak sombong, gak berubah sebelum dia memiliki segala sesuatu. Sampai sekarang dia memiliki segala sesuatunya, tidak berubah. Ada orang ketika dipercayakan lebih jadi berubah, saudara. Yang dulu jalannya nunduk, ketika diangkat Tuhan hidungnya sekarang nunduk ke atas, lubang angin ke atas, merasa sombong, merasa diri yang paling hebat. Jika itu adalah saudara, bertobat. Kita cuma dititipkan kok. Kita ini pengelola, bukan pemilik. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Jangan ada perubahan dalam hidup kita. Ketika engkau masih belum siap menjadi siapa-siapa, dan ketika engkau dipercayakan Tuhan menjadi seseorang yang dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa, tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Jangan ada perubahan sikap kepada sesama kita yang dulu waktu kita belum jadi siapa-siapa, belum ada apa-apa, tetap sama. Karena Tuhan lihat hati. Semua terbuka di pemandangan mata Tuhan. Orang seperti ini, dia bisa jadi berkat buat keluarga intinya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang membuat Yusuf dapat menjadi berkat bagi keluarganya? Yang pertama, Yusuf tidak menganggap diri yang paling hebat dari antara saudara-saudaranya. Dan yang kedua, Yusuf tidak berubah karakternya, kerendahan hatinya, sikapnya kepada abang-abangnya, kepada adiknya, tidak berubah. Sekalipun dia sedang di atas, dia sedang ditempatkan Tuhan pada promosinya Tuhan, dia tidak berubah. Orang seperti ini akan bisa jadi berkat buat keluarganya tatkala tidak ada perubahan sikap terhadap adik kakaknya ketika dia dipercayakan Tuhan lebih di atas segala-galanya. Dan yang ketiga, apa yang membuat Yusuf bisa menjadi berkat bagi keluarganya? Yang ketiga, Yusuf merangkul saudara-saudaranya sekalipun mereka melakukan kesalahan pada Yusuf. Kita mungkin bisa ribut dengan adik kakak kita, kita mungkin bisa ribut dengan orang tua kita, dengan om tante kita, tapi bukan berarti kita jadi musuh. Ingat, peperangan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, saudaraku. Peperangan perjuangan kita melawan penghulu-penghulu jahat di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi om dan tantemu, adik-adik kakak-kakakmu yang mungkin sedikit nyebelin, itu bukan musuh. Tetap engkau harus bersaudara, engkau tetap keluarga. Yusuf punya kesempatan untuk membalas, tapi itu tidak dia lakukan. Sangat bisa Yusuf lakukan itu, tapi dia ambil lakukan itu. Dia tidak buat itu. Dia justru merangkul saudara-saudaranya. Bahkan Alkitab mencatat Yusuf memeluk saudaranya dan menangis.
Lihat betapa hancur hatinya Yusuf. Bukan karena dendam, bukan karena benci, tapi karena merasa, Tuhan terima kasih, karena saya masih bisa melihat ayah saya masih bisa lihat keluarga saya. Keluarga kita adalah orang-orang yang mensupport kita, jangan pernah lupa hal itu. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, selain karena Tuhan juga karena keluarga kita. Pastikan setiap kita menyadari, bukan hanya untuk orang luar engkau jadi berkat. Terlebih dahulu Yerusalem kita yang harus kita lihat. Perhatikan, kalau engkau hari-hari ini sedang diangkat Tuhan, engkau hari-hari ini sedang dipromosikan Tuhan, engkau hari-hari ini sedang dipercayakan Tuhan banyak hal, jangan pernah lupa, jadi berkat juga buat keluargamu, jadi berkat buat adikmu, jadi berkat buat kakakmu. Rangkul dia, sekalipun dia kadang nyebelin, sekalipun kadang dia keras kepala, tapi itu saudaramu, itu keluargamu, itu adikmu, itu kakakmu, itu orang tuamu, itu om tantemu, itu sepupumu. Rangkul, karena untuk itulah kita disiapkan. Yusuf menyadari hal ini. Yusuf bilang, Tuhan menyiapkan saya untuk menjadi berkat buat keluarga saya. Bukan hanya menjadi berkat buat orang-orang di luar, tapi Tuhan mau kita jadi berkat buat keluarga kita, sehingga akhirnya keluarga kita juga boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Doa saya buat setiap umat Tuhan, jangan hanya jadi berkat di luar. Engkau boleh hebat di luar, tapi kalau engkau tidak hebat dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam orang-orang dekatmu, engkau seorang yang munafik. Jadi berkat di luar bagus, jadi berkat di luar luar biasa, tapi terlebih penting jadi berkatlah di dalam. Jadi berkatlah bagi adikmu, jadi berkatlah bagi kakakmu, jadi berkatlah bagi orang tuamu, keluarga intimu. Karena orang-orang ini juga adalah orang-orang yang mensupport kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengajar kami, Engkau yang terus memperlengkapi kami. Kami gak mau jadi orang-orang yang munafik, yang hebat, jadi berkat, dipakai Tuhan luar biasa, tapi di luar, tapi di dalam rumah sendiri, dalam keluarga sendiri, kami jadi batu sandungan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami belajar dari Yusuf. Yusuf bukan hanya jadi berkat bagi orang-orang luar pada saat masa-masa kelaparan, tapi Yusuf juga jadi berkat bagi keluarga, bagi abang-abangnya, bagi adik-adiknya, bagi ponakan-keponakannya. Itu sebabnya hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tegur kami, sehingga kami gak jadi orang-orang yang munafik, yang hanya hebat di luar, jadi berkat di luar, melayani di luar, tapi rumah kami hancur, keluarga inti kami berantakan. Oh Tuhan, ampuni kami. Biarlah semua dimulai dari Yerusalem kami. Kami memulai melayani dari keluarga kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami. Mereka harus terlayani dengan baik. Setelah itu hari kami keluar, karena kami tahu Tuhan memakai kami. Tuhan pakai setiap kami untuk menjadi berkat. Hamba berdoa ya Tuhan, sehingga setiap hati kami hari ini diubahkan. Kalau ada kepahitan, kalau ada kebencian, kalau ada luka antara adik dengan kakak, antara orang tua dengan anak, antara sepupu dengan sepupu satu dengan sepupu lainnya, bahkan om dan tante kami, keponakan-keponakan kami, Bapa, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tidak mau intimidasi iblis ini terus mengikat kami, sehingga kami tidak bisa jadi berkat buat keluarga kami. Hari ini kami berdoa mematahkan di dalam nama Yesus, sehingga dimulai dari kami, keluarga kami juga boleh menerima keselamatan. Dimulai dari kami, keluarga kami juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Dimulai dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lihat jamah setiap hati di rumah kami masing-masing. Pulihkan setiap hati kami Allah, sehingga ada pemulihan, ada terobosan, ada rekonsiliasi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa, biar firman termaterai. Kami gak mau jadi orang-orang yang munafik, yang melayani hebat di luar,
Tapi hubungan kami dengan adik kami, hubungan kami dengan kakak kami, hubungan kami dengan suami, istri, orang tua kami hancur. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, rekonsiliasi terjadi, hubungan adik dengan kakak, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami tidak mau membiarkan hati kami dijajah oleh kepahitan, kebencian dan dendam. Tapi kami mau mengizinkan Tuhan berkarya, bekerja seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk kami boleh mengalami keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami yang kami terus naikkan. Tuhan, hamba berdoa, ada umat Tuhan yang berdoa buat rumah tangga mereka. Allah yang memulihkan, Allah yang memberkati setiap rumah tangga yang ada, sehingga ada suasana surga yang mereka nikmati dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Allah juga memberkati jika ada daripada mereka bergumul kesehatan mereka. Hamba berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus, biar Allah memulihkan dan menyembuhkan setiap kelemahan tubuh mereka, sehingga mereka mengalami kuasa, mereka mengalami mujizat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini ekonomi mereka sedang tergoncang. Hamba berdoa karena hamba percaya ya Tuhan, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti, karena kami percaya Tuhan Yesus yang pelihara hidup kami orang benar. Itu sebabnya kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang memberkati setiap ekonomi dari anak-anak Tuhan. Ada terobosan, ada mujizat, ada kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga akhirnya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Pagi hari ini juga kami berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa sedang mencari pekerjaan. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan Yesus tolong, sehingga setiap mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus, dibukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka dipertemukan dengan perusahaan yang baik, dengan penghasilan yang baik. Di dalam nama Yesus terjadi atas hidup mereka. Bahkan hamba berdoa juga kalau di antara mereka orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa mencari pasangan hidup Bapa, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan dengan cara-caramu yang ajaib yang akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap bisnis dari anak-anak Tuhan. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan, diberkatilah apa yang mereka usahakan. Bahkan ada ekspansi besar dalam apa yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Makasih ya Bapa. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya jiwa-jiwa ini milik Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan hati mereka. Tapi kami mau berdoa bagi mereka, memohon belas kasihan Tuhan atas mereka, baik keluarga kami, orang-orang sahabat kami, kenalan kami yang mungkin masih jauh dari Tuhan. Kami berdoa bagi mereka ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menjamah dan mengetuk setiap hati orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Kami berdoa kalau itu ada di antara keluarga kami, biarlah kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus ada banyak jiwa diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa berkati kota kami, kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kota kami aman, kota kami diberkati Tuhan, kota kami ada dalam perlindungan Tuhan.
bahkan setiap niat rancangan orang jahat, bahkan setiap bencana alam atas kota kami tolak dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan Yesus sempurna atas bangsa kami, atas kota kami. Bahkan kami berdoa juga buat kota-kota di mana anak-anak Tuhan sulit beribadah. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga setiap anak-anak Tuhan, umat-Mu ya Allah, dapat beribadah dengan tenang, dengan sukacita, dengan damai sejahtera di kota-kota di mana mereka tinggal. Kami berdoa dalam nama Yesus, pemimpin-pemimpin kota tersebut dijamah Tuhan, dilawat Tuhan di dalam nama Yesus. Indonesia kami doakan diberkati Tuhan. Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia ditolong Tuhan. Ekonomi Indonesia bangkit, perekonomian Indonesia pulih dalam nama Yesus. Bahkan hasil-hasil buminya, bangsa kami diberkati Tuhan. Cuaca di Indonesia diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Allah juga yang memberkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa ya Tuhan buat jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Panglima TNI. Kami berdoa buat Kapolri beserta jajaran mereka. Kami berdoa buat wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen yang ada. Beri hikmat takut akan Tuhan, hati yang mau berkorban, hati yang mengasihi rakyat bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan memberkati para gubernur, para bupati, para wali kota dalam nama Yesus, ada dalam berkat anugerah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa secara khusus tahun 2024 akan diadakan pesta demokrasi pemilihan presiden. Tuhan, rencana ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan campur tangan sehingga semua keadaan aman, kondusif, lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memberkati Indonesia. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menjalani sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Tolong kami ya Allah, agar kami selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami percaya, kami tahu tangan Tuhan yang akan menopang kami, tangan Tuhan yang akan menolong kami, tangan Tuhan yang akan menguatkan kami menjalani sepanjang hari ini. Dan kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Lakukan apa yang sudah kita dengar. Jadi berkat dimulai dari keluarga kita. Pulihkan hubungan keluarga kita, sehingga kau benar-benar bisa jadi berkat di luar sana. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita semua. Shalom.